warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, hari ini kita belajar tentang haji. Sebelum ibu menjelaskan kepada anak-anak ibu, ibu bertanya dulu, apa itu pengertian haji? Oke, Wahyu silakan. Pintar sekali, bagus. Haji itu rukun Islam yang kelima. Secara bahasa artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu dan melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Di dalam haji ini ada juga hukumnya, hukum pergi haji. Hukum pergi haji itu wajib bagi orang muslim yang dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud itu adalah mampu haji. Ketika dia mampu dan dia mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah Arab Saudi minimal 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau dia itu udah sanggup, udah cukup secara fisik, secara mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi. Ada juga firman Allah Ta'ala, kewajiban atas ibadah haji, yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Dan di sini ada juga yang dinamakan syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Mampu yang dimaksud dalam syarat haji ini mampu membayar biaya perjalanan haji PP, mampu mencukupi nafkah keluarga yang ditinggalkannya, dan mampu melunasi hutang-hutangnya jika ada, mampu secara fisik, ilmu, dan ilmu manasik. Ada juga yang dinamakan rukun haji. Rukun haji merupakan sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Maksudnya itu rukun haji ada salah satu aja yang ditinggalkan dan tidak dikerjakannya di sana di Baitullah, maka hajinya tidak sah. Seperti itu. Adapun rukun haji menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Mazhab Syafi'i, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Mazhab Maliki, ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Mazhab Hambali, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i. Dan mazhab Hanafi, wukuf di Arafah dan tawaf. Berikut mengenai beberapa rukun haji di atas. Rukun haji yang pertama itu ihram, yang lafaznya
labbaik Allahumma labbaik. Seperti itu ihram. Ihram itu lafaznya seperti itu anak-anak ibu. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, yang artinya ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Dan yang kedua itu wukuf di Arafah, maksudnya berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Ketiga, tawaf ifadah. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitul Ka'bah. Tawaf itu merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan di wukuf Arafah. Dan yang keempat itu sa'i, berlari-lari kecil. Kerjakanlah sa'i, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun haji yang kelima, tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut, paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah. Yang keenam, tertib. Tertib artinya rukun-rukun haji di atas dilakukan secara berurutan. Tidak boleh tidak berurutan. Dan aktivitas wajib haji, yang melakukan beberapa aktivitas yang diperintahkan pada saat berhaji. Jika aktivitas tersebut yang tidak dikerjakan karena lupa, maka diharuskan menggantinya dengan membayar dam. Seperti itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa meninggalkan suatu ibadah wajib dalam haji atau lupa, maka dia wajib menyembelih kurban. Hadis riwayat Malik. Dan sunnah haji. Sunnah haji maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Sunnah dalam haji diantaranya mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Melantunkan talbiyah berulang kali. Talbiyah tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Melantunkan doa saat memasuki kota Mekah dan mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, melakukan tawaf qudum, tarbiyah di Mina, mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, minum air Zam-Zam, dan melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Keutamaan ibadah haji. Yang pertama, haji adalah amalan yang paling utama. Yang kedua, orang berhaji dijamin masuk surga jika mabrur. Dalam Abdul ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iringilah haji dengan umroh karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa laksana api yang menyala, mencairkan besi, emas serta perak, dan tiada pahala untuk haji yang mabrur selain surga. Hadis riwayat Al-Tirmidzi serta disyahihkan oleh Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang ketiga, orang berhaji adalah tamu Allah dan doanya dikabulkan. Ada juga cara pelaksanaan haji. Haji bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu.
Waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan dalam syariat, yaitu bulan-bulan haji saja atau Syawal hingga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oke. Menurut firman Allah Ta'ala, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Mungkin sampai sini aja materi kita. Ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu rasa sudah mengerti semua ya anak-anak Ibu. Ibu kira sampai sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti konsep pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, masalah tugas itu harus dikerjakan ya anak-anak Ibu. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapat nilai. Oke, saya kira sampai sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Click clack, bada bing, bada boom. When it back, time in more than night, bada boom.